Coba kita renungkan sejenak. Mengapa dalam banyak diskusi keagamaan, kita sering menyaksikan perdebatan panjang tentang hal-hal kecil, sementara persoalan besar umat justru terabaikan? Mengapa energi kolektif umat habis pada isu yang sifatnya cabang, tetapi persoalan kemiskinan, ketidakadilan keluarga, dan kekerasan sosial sering tertinggal di belakang? Disinilah pentingnya fikih prioritas. Pada kegiatan belajar 10 ini, kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan seni menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan hukum, agar hukum Islam tidak hanya benar secara teks, tetapi juga tepat sasaran, bermakna, dan membawa kemaslahatan nyata. Fikih prioritas atau fikih aulawiyat adalah cabang fikih kontemporer yang membahas bagaimana mendahulukan satu kewajiban atau kepentingan hukum di atas kewajiban atau kepentingan lain berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan nilai maslahatnya. Fikih ini tidak menghapus hukum, dan bukan pula mencari keringanan. Ia justru memastikan bahwa hukum dilaksanakan secara strategis. Dalam realitas yang kompleks, tidak semua kebaikan bisa dikerjakan sekaligus. Maka, fikih prioritas hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar, mana yang harus dikerjakan lebih dulu, dan mana yang bisa ditunda tanpa mengkhianati tujuan syariat. Secara metodologis, fikih prioritas berakar kuat pada maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan besar dari penetapan hukum Islam. Maqasid syariah mengajarkan bahwa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah prioritas utama. Dari sini lahir hierarki kebutuhan, daruriyat sebagai kebutuhan primer yang menyangkut kelangsungan hidup manusia, hajiyat sebagai kebutuhan penting yang menghilangkan kesempitan, dan tahsiniyat sebagai pelengkap yang menyempurnakan kehidupan. Fikih prioritas memastikan bahwa daruriyat tidak dikorbankan demi tahsiniyat, dan bahwa hajiyat tidak diabaikan hanya karena terlalu fokus pada simbolisme keagamaan. Fikih prioritas tidak bisa dipisahkan dari fikih muwazanah, yaitu fikih penimbangan antara maslahat dan mafsadat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus. Jika fikih muwazanah menimbang mana yang lebih maslahat, maka fikih prioritas menentukan urutan pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam kondisi bencana atau wabah, kewajiban menjaga jiwa harus diprioritaskan dibandingkan pelaksanaan ibadah sunnah yang berisiko membahayakan banyak orang. Ini bukan pelemahan agama, tetapi justru bentuk kesetiaan pada tujuan terdalam agama itu sendiri. Dalam praktiknya, fikih prioritas mengenal dua jenis prioritas. Pertama, prioritas internal, yaitu mendahulukan kewajiban yang lebih kuat dalam satu kategori hukum. Contohnya, mendahulukan kewajiban individual dibanding kewajiban kolektif. Kedua, prioritas kontekstual, yaitu mendahulukan perkara yang paling mendesak sesuai realitas sosial. Dua perkara bisa sama-sama wajib, tetapi kondisi sosial menentukan mana yang harus ditangani lebih dahulu. Inilah yang membuat fikih prioritas selalu berdialog dengan realitas, bukan sekadar teks. Dalam hukum keluarga Islam, fikih prioritas memainkan peran yang sangat krusial. Misalnya, ketika terjadi konflik antara tradisi peran domestik perempuan dan hak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Jika tradisi tersebut hanya bersifat pelengkap, sementara pendidikan berdampak langsung pada perlindungan akal dan masa depan keluarga, maka fikih prioritas akan mendahulukan pendidikan. Dengan cara ini, hukum keluarga tidak menjadi alat pelestari ketidakadilan struktural, tetapi menjadi sarana transformasi sosial yang adil dan humanis. Tokoh kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa fikih prioritas harus diarahkan pada isu-isu besar umat, seperti keadilan sosial, persatuan, dan martabat manusia. Dalam konteks globalisasi, fikih prioritas mengajarkan bahwa menampilkan wajah Islam yang damai, rasional, dan beretika jauh lebih mendesak dibanding memperuncing perbedaan mazhab atau simbolisme hukum yang belum siap secara sosial. Fikih ini membantu umat keluar dari jebakan reaktif menuju visi jangka panjang peradaban. Dalam konteks Indonesia, fikih prioritas relevan untuk menentukan isu mana yang layak dibawa ke pengadilan, dan mana yang sebaiknya diselesaikan melalui mediasi atau musyawarah adat. Perselisihan harta kecil yang bisa merusak hubungan keluarga, misalnya, seringkali lebih maslahat diselesaikan secara damai dibanding melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Ini menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan menang di pengadilan, tetapi dengan terjaganya kehormatan dan harmoni sosial. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa fikih prioritas adalah instrumen penting dalam usul fikih kontemporer. Ia memastikan bahwa ijtihad dilakukan secara matang, berorientasi tujuan, dan peka terhadap realitas sosial. Fikih prioritas menjaga agar hukum Islam tidak kehilangan ruh kemanusiaannya, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.
Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan ini. Jika Anda menjadi hakim atau perumus kebijakan hukum keluarga hari ini, persoalan apa yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk ditangani? Dan persoalan mana yang sebaiknya dikelola secara bertahap? Kemampuan menentukan prioritas inilah yang membedakan hukum yang hidup dengan hukum yang sekadar tertulis.